Walah nyatane jare Muhammad kekasih Allah ditulung, nyatane dikepung wong kafir pirang-pirang dina ya ora berkutik. Pas paling dibodohi. Coba Rasulullah kayak apa sakitnya? Sudah terkepung, sebagian orang yang bersamanya menuduh beliau bodoh. Wah itu berat sekali jadi Rasul. Tapi Nabi ya tenang mau. Ya tidak mangkal sama orang munafik, ya enggak panik ya sama. Masyhur itu hadis. Nabi guyon. Nabi dalam keadaan gitu cek guyon. Masyhur itu guyonnya Nabi. Jadi ketika bikin kontak dan orang sudah panik seperti itu, ada yang panik karena bawaan watak manusia ketika tertekan. Ini panik yang masih ditoleransi Allah. Seorang lagi ada panik karena bawaan manusia yang tadi orang mukmin tadi. Hanya waktu dunu nabilahid dununa. Ada panik yang kemudian beri menjadikan alasan dia ragu kepada kebenaran Nabi. Mungkin ngaji London di rumah Nabi. Panik itu kan ada dua. Ada panik karena watak manusia. Misalnya sampean dikepung orang kafir, semuanya ingin membunuh Anda. Terus ada panik. Dungo ta ora? Apa menisan dungo husnul khotimah wae dadi sekaruan. Padahal harusnya kalau Anda seorang mukmin sejati, jangan kesusu dungo husnul khotimah. Ini konteks perang, tetap kita ingin menang, mengangkat la ilaha kalimah illallah. Jangan langsung mikir husnul khotimah, berarti Anda pecundang, kepengen nang mati terus melok-melok. Jadi kepengen memperjuangkan Islam kok nak mati senang, padahal mati itu akhir dari segalanya, termasuk akhir dari perjuangan. Mulane kula suwun, Quran itu hebat. Quran mensifati orang mukmin ketika tertekan, mereka spontan, kadang yakin ditolong, kadang putus asa. Pangeran yo maklumi napa wa tadzununa billahi dzunun. Nah, iku pangeran dimaklumi disebut mu'minuna lika betul yal mu'minuna wal zilzilu zilzalan syadid. Padahal orang mukmin sempat frustasi sangka pertolongane Allah. Tapi frustasinya orang mukmin itu karena kondisi tertekan bawaan watak manusia. Bukan karena berontak ambek janjine Allah lan Rasul. Beda nak komentar orang munafik memang dari awal enggak percaya janjinya Allah dan Rasul. Mereka mengatakan apa ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa wa rasuluhu waling bodoh. Tapi dalam keadaan seperti itu Nabi itu santai. Masyhur ngene tarik-tarik. Suatu saat ada seorang sahabat itu kan kalau ngeduk Khandaq itu kan pasti ada batu-batu besar yang nggak bisa di mikwal ya obat. Apa sih gue ngeduk waktu mikwal bahasa Arabnya mikwal. Apa ganjo? Ya ganjo lah. Ketika diganjo itu tidak bisa. Sampai beberapa sahabat paling kuat pun tidak bisa. Terus sampai ada yang nggak kuat. Material Rasulullah itu ada batu di bawah untuk kedalaman Khandaq tapi nggak ada yang kuat. Nabi enteng saja diminta. Ganjonya diminta. Setelah diminta Nabi, karena Nabi itu kekasih Allah, itu diantemkan sama Nabi, itu kayak roti. Artinya langsung terbelah. Lucunya ketika terbelah itu ada sinar, di mana orang yang di Khandaq itu melihat Qasrul Bayda. Qasrul Bayda itu Philadelphia yang ada di Jordan. Dulu kerajaan Rustam itu kan di Jordan, di Philadelphia. Makanya berkali-kali saya ngomong, Philadelphia yang di Amerika itu niru Philadelphia kota suci Kristen yang ada di mana? Jordan. Itu kelihatan padahal Jordan dan Medina itu penerbangan 3 jam. Jordan ke Medina itu penerbangan 3 jam. Itu kelihatan. Pas kelihatan Nabi sempat guyon. Ya Nabi senang guyon dalam keadaan seperti itu ya. Jom, kamu sebenarnya menguasai pemerintahan Kaisar yang di Jordan. Dulu namanya ya Syam, semuanya situ apa? Syam. Nah, dulu kan Jordan, Palestina, mana Lebanon itu semuanya apa? Syam, Israel. Terus orang-orang yang di sekeliling Nabi kan saya ulang lagi kan ada orang-orang munafik. Mereka punya grup juga. Oleh Muhammad tambah saraf. Kok iso menguasai pemerintahan Rustam, pemerintahan Kaisar? Kita saja sekedar keluar ngising rawani. Oleh muni ngising, contohnya ngising. Wala yastati ahadun fi mutabarriz. Orang mau ngising saja enggak berani. Saking ketakutannya kok jare ape menguasai Kaisar. Tambah nemen Muhammad. Terus dipecah kedua. Pecah kedua itu sinarnya sampai Irak. Nabi juga komentar, nanti kamu akan menguasai Irak. Ketiga sampai kamu nanti menguasai Konstantinopel. Konstantinopel itu di Turki. Dulu namanya Konstantin. Tapi soal apa? Nabi itu nubuwah. Ketika orang nggak percaya, karena teorinya nggak masuk akal saat itu, Pangeran nurunkan ayat, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman. Soal raja dan tidak raja itu terserah kehendak Allah, bukan urusan data dan dekat-dekatan.
Terus masih cara saiki mukhallah kalau mau menghendaki ya ada. Enggak atau Indonesia saja banyak lah contoh seperti itu. Normalnya ketua partai yang putri presiden harusnya jadi presiden gampang. Kadang yang enggak ketua partai dan anak presiden malah jadi presiden. Kalau Allah menghendaki mau coba. Harusnya cara logika kan yang sudah ketua partai, sudah anak presiden lebih gampang jadi. Tapi kalau Allah tidak menghendaki mau. Tapi resikonya tauhid kayak seperti itu akhirnya nggak pati ya biasa wae anak di prestasi. Mergo kersane Allah. Jadi ya repot juga. Akhirnya gak ngergani poin prestasi nih wong. Mergo KPU. Itu ya resiko. Tapi pera di tauhid ya resiko. Orang di tauhid itu kan kafir. Gede bener kayak ulang rondo. Maksudnya rondo itu sama intelek tapi hatinya tauhid. Jadi intelek mau ibu-ibu pantas-pantasnya kumpul wong ya. Sudah akhirnya Nabi guyon lagi parah. Ini yang lebih parah. Di antara sahabat itu ada yang ndek elek. Tapi Nabi ora tau menelek, cuma menelek kula, tapi terkenal sahabat itu elek. Nabi tentu ndak ngendikan elek karena Nabi ora tau ngenyek wong. Surakoh nanti kerajaan itu setelah melihat itu nanti dikuasai orang Islam. Kamu nanti, saya tuh melihat kamu jalan pakai mahkota yang gak serasi. Nganggo jubah mahkota ya ora serasi. Nabi beguyu semua. Bayangno Surakoh sing paradok elek kriting kok nganggo mahkota. Masyhur. Sahabat itu percaya saja tapi tetap dianggap Nabi itu ya. Singkat cerita suatu saat Nabi wafat, Abu Bakar mengganti beliau, setelah itu diganti Umar. Diganti Umar singkat cerita, Umar itu bisa menaklukkan pemerintahan Romawi yang mencengkeram Yerusalem, yang mencengkeram mana itu di Jordan. Singkat cerita kerajaan Philadelphia itu ditaklukkan oleh Sayyidina Umar. Rustam itu kepelayan sampai mahkotanya itu jatuh. Mahkotanya jatuh gelalas ning kono iku Surakoh. Tinggu, orang tinggu sahabat do guyu-guyu. Tetep elek. Tetep elek. Coba bayangkan betapa mukasyafahnya Rasulullah, betapa Nabi itu tahu sesuatu yang akan itu dikatakan Nabi ketika itu dan nunggu peristiwa Sayyidina Umar. Makanya setelah Sayyidina Umar itu menaklukkan Romawi, baru orang ahli Taurat dan Injil namanya Ka'bul Ahbar baru masuk Islam. Padahal dia menani Nabi. Ka'bul Ahbar itu penginjil petaurat, dia penulis Taurat dan Injil. Tapi zaman Nabi gak iman. Alasannya data yang ada di Taurat Muhammad itu kurang satu. Ka'bul Ahbar itu menangi kanjeng Nabi. Orang-orang menangi. Lahirnya di Mekah saiki bener. Hijrah di Madinah wis bener saiki. Dadi Nabi wis bener. Tapi kerajaan Islam ning Syam. Tapi saiki kok nang Madinah tunak-tunuk ning Madinah kok ora tok tinti. Gak gelem Islam. Karena kerajaan Islam syaratnya harus di Syam bukan di Madinah. Singkat cerita, ketika Umar menaklukkan Syam, akhirnya kerajaan Islam itu pindah Syam, masuk Islam kan? Singkat cerita, mau itu keluar terus nama Surakoh. Itu Nabi guyon dalam keadaan seperti itu. Kowe iso guyon dalam keadaan tertekan seperti itu. Ora iso kan? Imanem sepiro, dia mau bojo wis iso guyon. Akhirnya tenang. Bareng pun digo Surakoh. Mahkota itu kan mahal sekali karena bertatahkan intan emas. Umar itu orang paling adil tentang pembagian ghanimah. Akhirnya sama setelah dipakai Surakoh, dia mau diguyu-guyu sahabat. Tetap elek gue masuk ke mahkota. Ora pas. Raimu ora pas. Awakmu ya ora pas. Dari Umar, ikhlak ya Surakoh. Coplok. Iku mono ghanimah. Engko ape tak bagi ning Baitul Mal, tak bagi ning pasukan. Surakoh jek bantah. Lho iki dinas Rasulullah ana sing nganggo aku. Ayo sapa suksine akeh, kowe do nyiksa ini to anak Nabi. Dawuh sok ben sing nganggo aku, tapi Nabi unik. Lital bisa. Maksudnya kok kowe sing nganggo Surakoh. Jare Umar tuh ketok alime Umar. Innama qala Rasulullah lital bisa wa lam yakul litamlika. Masyhur. Nabi mau ngendikan kowe kon nganggo ora kon duweni. Mulane saiki bar nganggo wis balekno. Saking alime Umar. Innama qala laka lital bisa wa lam yakul litamlika. Akhirnya wis menang kowe. Nah, tapi menawa gedune Surakoh ora diabadekno, ora ono sing moto. Itu Rasul dari perang luar biasa Rasul.
Lari ngaji benro, wong benro. Jadi yo tetap iman ben Nabi, tapi tambah ngaji, tambah nopo. Kalau Nabi betapa Nabi itu orang mulia. Kondisi seperti isu guyon. Kalau Nabi dia mau bojo turun yang jauh itu biasa ya santai. Gak ditakut ya Rasul kenapa kau tidak bojo ngamuk? Ya dia umit lagi ngamuk ya ben ngamuk itu tenang ya. Nabi rapi kue, ya rapi kalau kue. Nabi itu santai.